Shalom dan selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan daripada pelayanan bahasa Malaysia BMBC. Sekali lagi kita bersama dalam ibadah kita pada hari ini, dan sebelumnya kita memulakan terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dengan doa, dan saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Bapa, bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami Tuhan daripada minggu ini, hingga pada saat itu Tuhan kami dapat bersama sekali lagi melalui ibadah kami pada hari ini Bapa. Tuhan, sebelumnya kami memulakan acara ibadah kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang akan terus melawat setiap pribadi kami, anak-anak Tuhan yang berada di rumah masing-masing pada saat ini Bapa. Biarlah kami merasakan hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, sehinggalah kami dapat menerima kekuatan yang baru daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami sekali lagi melalui ibadah kami pada saat hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang menjadi keutamaan kami, menjadi sesuatu yang membawa kami sekali lagi Tuhan untuk merenungkan kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga untuk persiapan dalam gereja kami akan mulai dibuka pada 13 hari bulan ini Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang akan terus mendahului setiap persiapan persediaan anak-anak Tuhan, bahkan juga kami memulai kebaktian di gereja pada minggu hadapan ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang akan mendahului, Tuhan yang akan terus mempersiapkan semuanya, agar kami dapat bisa untuk beribadah, datang bersama-sama di gereja sebagai satu keluarga, sebagai satu tubuh Kristus, untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan di dalam kebersamaan kami untuk menjadi penyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Dengan fellowship yang indah, Tuhan curahkan berkat-Mu di tengah kami. Tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib bagi kami semua. Dulu, sekarang, dan selamanya, kasih Allah tiada pernah berubah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Sungguh Allah kita luar biasa. Kasih-Nya tidak terukur, betapa dalam dan tingginya.
Kebaikan Tuhan sungguh ajaib. Mari katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Salam saudara, selamat kembali lagi kita bertemu di dalam rekaman saya pada petang ini di dalam pengumuman pelayanan kita Bahasa Malaysia pada minggu ini. Dan saya akan mengumumkan beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui di dalam pelayanan Bahasa Malaysia kita Bukit Mertajam pada minggu yang akan datang ini. Yang pertama saya umumkan yaitu memberitahu bahwa doa dan puasa, yaitu doa yang kita jalankan selama 2 minggu yang lalu hingga pada hari ini, di mana penglibatan saudara dan saudari dalam doa dan puasa ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas penglibatan saudara dan saudari yang membuat doa ini ya, dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing yang selama ini membuat doa dan puasa ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas penglibatan yang telah diberikan di dalam pelayanan doa dan puasa ini. Ini yang pertama saya umumkan. Dan yang kedua yaitu mengenai ibadah pelayanan kita akan dimulakan pada Ahad kedua, yaitu pada 13 hari bulan 9 ini ya, yaitu bulan 9 ini. Dan ibadah kita akan dimulai pada jam 3.30 dan berakhir pada jam 5.30 atau 5 petang. Jadi kita membutuhkan 1 jam setengah di dalam ibadah ini, dan ibadah kita akan berjalan pada jam 3.30 dan berakhir pada jam 5 ya. Oleh itu gereja akan dibuka pada jam 3 petang, bukan seperti yang kita biasa buat tahun-tahun yang dulu dibuka pada jam 2, tetapi akan dibuka dan dijalankan ibadah kita pada jam 3.30 ya. Jadi bermakna kita harus berada di gereja pada jam 3.30 itu. Dan 3.40 pintu gereja akan ditutup sebab kita memberi 10 menit untuk saudara-saudari kita yang mungkin terlambat. Jadi kita akan mulai acara kita pada 3.30 dan berakhir pada dan ditamatkan pada 5 petang ya. Yaitu kita membutuhkan 1 jam 30. Dan jumlah adalah terhad ya, bermakna
jumlah individu yang akan masuk ke gedung itu adalah 50 orang sahaja. Dan bakinya adalah 5 orang untuk bukan anggota gereja kita ya. Mungkin mereka ini yang datang ini secara tiba-tiba untuk mencari gereja. Kita memberi ruang untuk 5 orang. Bermakna 55 orang saja yang boleh berada di gedung itu pada masa kegiatan acara ini dijalankan. Jadi oleh itu kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun ke bawah dan jemaat yang berumur 70 tahun ke atas tidak digalakkan untuk hadir ya. Jadi pandai-pandailah ahli keluarga yang ada punya anak yang mungkin di bawah umur pada 12 ke bawah itu, siapa yang menjaga anak kita di minggu ini dan siapa yang harus hadir ke gereja, itu yang perlu kita ketahui. Dan saya berharap bila kita datang ke gereja seperti biasa yang kita lakukan di luar, yaitu kita mematuhi peraturan, yaitu SOP. Jangan lupa ya, kita guna peraturan yang telah yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa kepada kita, yaitu kita patuhi SOP yang ada. Jadi penjarakan dan pemakaian penutup hidung dengan mencuci tangan itu senantiasa ada. Jadi bila kita hadir, kita gunakan mask dan sampai di gereja buat seperti biasa yang kita lakukan bila masuk ke gedung Pasaraya. Itu juga yang perlu kita buat ya. Jangan kita tinggalkan amalan itu. Ini adalah norma baru yang perlu kita hadapi. Jadi saya berharap kepada kita semua di dalam pelayanan Bahasa Malaysia ini harus tahu tentang sedikit bagaimana acara kebaktian ini dijalankan. Dan secara terperinci nanti akan diberitahu di dalam WhatsApp grup kita dalam pelayanan kita oleh Pastor Jack. Dia akan memberitahu apa yang perlu kita buat semasa kita pergi ke kebaktian pada waktu kebaktian diadakan. Dan di sana kita akan mengetahui apa yang perlu kita patuhi dan ketahui agar kita tidak diambil tindakan oleh pihak berkuasa kerana mungkin kita tidak menggunakan ataupun memakai waktu yang sedia ada dan melanggar peraturan SOP itu. Kita tidak mau hal ini terjadi. Jadi saya berharap kepada kita semua jemaat-jemaat gereja supaya kita dapat mematuhi SOP yang ada bila kita hadir ke gereja pada kebaktian yang akan diadakan pada minggu kedua ini, yaitu pada tanggal 13 bulan 9 yaitu 2020. Jadi saya berharap kepada kita semua mengerti tentang hal ini. Dan wang persembahan yang perlu kita bagi pada masa itu kita bawa sekali. Dan di pintu masuk itu tersedia satu bakul. Waktu kita menulis nama, selepas selesai menulis nama kita, dan kita bagikan wang persembahan yang kita bawa itu ke tempat kotak yang telah disediakan. Dan itu isyaratnya kita memberi wang persepuluhan pada kebaktian yang akan diadakan pada minggu yang akan kita adakan pada minggu yang akan datang ini. Ini adalah norma-norma baru yang perlu kita hadapi. Walau bagaimanapun saya percaya kita harus mematuhi segala SOP yang ada ya. Itu saja yang perlu saya umumkan pada minggu ini agar setiap pribadi kita akan mengetahui tentang hal-hal ini supaya kita akan diberkati di dalam pelayanan ini, dan kita akan terus berdoa di dalam kebaktian yang akan diadakan pada minggu kedua ini di dalam pelayanan kita, agar Tuhan turut campur tangan di dalam segala perkara yang kita lakukan. Walaupun kita hidup pada masa ini dalam kehidupan dengan norma-norma baru, jadi saya berharap saudara
agar iman kita tidak akan berubah ya, supaya kita akan tetap setia untuk hadir dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah. Jadi kita harus memakai kehidupan kita ini untuk memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun waktu ini. Dan pengumuman yang saya umumkan dan saya beri pada minggu ini setakat di sini, dan saya berharap kita terus memahami apa yang saya telah berikan di dalam pengumuman pelayanan kita pada minggu ini. Sekian, terima kasih. Salam. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Galatia 3 ayat 1 hingga 6. Galatia 3 ayat 1 hingga 6. Garis besar di atas dibenarkan oleh karena iman. Ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh kerana melakukan hukum Taurat atau kerana percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia?
Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia akan menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terima kasih. Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menaungi dan menyertai saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberi kami sekali lagi suatu kesempatan untuk dapat bersama-sama belajar daripada sabda firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini untuk dapat menghurai kebenaran firman-Mu, sehingga ianya akan menjadi suatu yang akan menguatkan kami dalam iman percaya kami dan mendorong kami untuk senantiasa maju di dalam kami mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, satu harapan dan doa kami buat jemaat-jemaat Tuhan yang kami layani adalah agar semua akan tetap berada dalam kesehatan dan kekuatan yang baik dan akan terus bertumbuh di dalam iman percaya kita masing-masing. Beberapa bulan terakhir ini saya lebih banyak berkampung di dalam kitab Zabur. Kitab-kitab Zabur ini adalah seperti kitab Ayub, kitab Amsal, kitab Kidung Agung, Ratapan, dan khususnya kitab Mazmur. Ini adalah karena kitab-kitab ini memberi suara atau kata-kata kepada perasaan saya, dan saya rasa kepada perasaan kita semua, kepada penderitaan kita, kepada kepenatan kita, sukacita kita, tangisan kita, ketakutan kita, kemenangan kita, keluhan kita. Pendek kata, kata-kata Mazmur ini memberi suara kepada apa yang kita rasakan, memberi suara kepada semua perasaan yang kita rasakan. Nah, satu hal yang menarik dengan kitab Mazmur dalam Alkitab adalah tidak kira di mana Mazmur dimulakan, hampir semuanya akan berakhir dengan penyembahan, dengan pujian, dengan kesyukuran, dan dengan doa kebergantungan sang pemazmur kepada Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar daripada Mazmur 19. C.S. Lewis merujuk kepada Mazmur 19 ini sebagai puisi terhebat dalam kitab Mazmur dan salah satu lirik terhebat dalam dunia. Mari kita membaca dari kitab Mazmur 19. Kitab Mazmur 19 dengan garis besar. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan, hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit, ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang melindungi tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh,
memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusedari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur 19 ini saudara-saudari boleh kita bahagikan ke dalam 3 bahagian. Dari ayat pertama hingga kepada ayat yang ke-7, di situ merupakan pernyataan Allah dalam ciptaannya, di mana Allah menyatakan kemuliaannya melalui ataupun dalam ciptaannya. Allah menyatakan dirinya dan kemuliaannya melalui alam semesta, melalui cakrawala yang diciptakannya. Ayat-ayat ini mengajar kita bahwa Allah sedang berbicara kepada umatnya, kepada umat manusia, melalui alam semesta, melalui cakrawala. Daripada ayat yang keempat tadi, mengatakan tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Melalui alam semesta, Allah mengajar kita tentang kemuliaannya, tentang keagungannya. Pemazmur memilih cakrawala sebagai suara karya tangan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan. Cakrawala mengajar kita tentang keindahan dan keteraturan Tuhan. Kalau kita membaca daripada ayat yang ketiga di situ, mengatakan bahwa setiap hari yang kita lalui adalah saksi setia akan kebesaran dan akan kasih setia Tuhan. Siang hari membuat kita dapat melihat keajaiban tertentu dan malam dengan keajaiban lain. Nah, daripada ayat yang ke-5c hingga kepada ayat yang ke-7 pula, pemazmur menyeru perhatian khusus kepada matahari yang mengajar kita tentang keagungan Tuhan, tentang mahakarya Tuhan. Matahari mengajar kita bahwa Allah lah pemberi kehidupan. Matahari dipandang sebagai sumber dunia dan faktor penopang kehidupan. Matahari adalah ciptaan Tuhan yang menopang segala kehidupan yang lain. Tanpa matahari, segala sesuatu akan mati. Saudara-saudari, dimanapun kita berada, jika kita memandang kepada cakrawala, jika kita memandang kepada ciptaan Tuhan, Ia akan menyatakan kemuliaan Tuhan, akan menyatakan kebesaran Tuhan, akan menyatakan keteraturan Tuhan, akan menyatakan kuasa Tuhan, mahakarya Tuhan, dan keajaiban Tuhan. Alam semesta adalah bukti kemuliaan Tuhan yang melampaui batas geografi, yang melampaui segala sesuatu.
alam semesta dan cakrawala mengajar kita bahwa di sebalik semua ciptaan ada Sang Pencipta. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan, ia ditopang oleh Tuhan, dan seluruhnya bergantung kepada Tuhan. Mazmur 19 ini, saudara-saudari, mengajar kita akan dua hal penting tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, di mana ada firman ataupun terdapat pernyataan tentang Allah yang tidak tertulis ataupun yang tersirat, dan ada yang tertulis. Ini membawa kita kepada bahagian yang kedua, dari ayat yang ke-8 hingga kepada ayat yang ke-12. Di mana dalam bahagian ini pemazmur menulis bahwa Allah menyatakan dirinya, menyatakan siapa Dia, menyatakan kemuliaannya melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang ada pada kita. Dalam ayat yang ke-8, peralihan yang dibuat dari pernyataan Allah dalam alam semesta kepada pernyataan Allah dalam Alkitab, dalam apa yang tertulis. Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita membaca dan merenung ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 ini, merupakan satu pernyataan yang sejajar, di mana kita boleh melihat bahwa terdapat gelaran-gelaran bagi Alkitab yang dinyatakan oleh pemazmur dalam bahagian ini. Alkitab disebut sebagai Taurat Tuhan, yang berbicara tentang kehendaknya yang dinyatakan. Ia disebut sebagai peraturan Tuhan, yang berbicara tentang kebenaran Tuhan. Alkitab disebut sebagai titah Tuhan, yang berbicara tentang arahan Tuhan. Alkitab disebut sebagai perintah Tuhan, yang berbicara tentang kuasa dan kewibawaan firman Tuhan dalam kehidupan seseorang. Dan Alkitab juga disebut sebagai takut akan Tuhan, di mana keyakinan yang timbul oleh firman Tuhan, berbicara tentang keyakinan yang ditimbulkan oleh firman Tuhan. Dan Alkitab disebut sebagai hukum-hukum Tuhan, yang berbicara tentang ketetapan-ketetapan untuk hidup. Dari ayat yang ke-8 dan ke-10 hingga kepada ayat yang ke-10 ini juga, di sana menjelaskan ciri-ciri Alkitab, di mana pemazmur menyatakan bahwa Alkitab ataupun firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu teguh, firman Tuhan itu tepat, firman Tuhan itu murni, firman Tuhan itu suci, dan firman Tuhan itu benar. Dalam ayat yang sama juga 8 hingga kepada ayat yang ke-10 juga berbicara tentang faedah yang boleh kita dapat, yang boleh kita perolehi dari Alkitab. Faedahnya adalah ia menyegarkan jiwa, ia memberi hikmat kepada orang yang membacanya dan merenungkannya. Ia menyukakan hati orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ia membuat mata bercahaya. Ini berbicara tentang firman Tuhan memberi pengertian kepada orang yang membacanya, yang mencintainya, yang merenungkannya. Dan faedah lain adalah firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ini berbicara bahwa firman Tuhan ini sesuai untuk semua musim kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengatakan tadi bahwa ia adalah kata-kata yang sesuai bagi setiap perasaan kita, setiap musim kehidupan kita, terdapat dalam ataupun terkandung di dalam Alkitab.
faedah yang lain adalah firman Tuhan boleh dan seharusnya mengubah kehidupan orang yang membaca, orang yang merenungkannya, orang yang menerapkannya di dalam kehidupannya. Firman Tuhan adalah sesuai dan berkaitan untuk setiap musim kehidupan kita, untuk setiap keadaan kehidupan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, selain berbicara, mengajar kita melalui alam semesta, Allah juga berbicara mengajar kita melalui firman-Nya. Taurat Tuhan dalam ayat yang ke-8 ini membawa makna tunjuk ajar. Taurat Tuhan berbicara tentang kehendak Allah yang seperti kehendak Allah seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ia merujuk kepada kebenaran untuk kehidupan kita. Kebenaran yang akan memulihkan kehidupan kita, yang akan mengubah kehidupan kita, yang akan mengubah sikap hati kita. Taurat Tuhan adalah ketetapan bagaimana kita harus hidup sebagai umat Tuhan. Taurat Tuhan membawa makna, Tuhan memberi tunjuk ajar, memberi ketetapan kepada ciptaannya, kita umat-umatnya. Saudara-saudari yang saya kasihi, Alkitab adalah peraturan atau panduan bagaimana hidup kita harus dijalani, bagaimana hidup kita harus dihidupi. Ketetapan untuk kehidupan dan kelakuan. Firman Tuhan adalah ketetapan untuk seluruh aspek kehidupan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam kita mempelajari firman Tuhan, tujuan utamanya bukan untuk mencapai pertambahan pengetahuan tentang kandungan Alkitab. Tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengan Tuhan yang mempunyai firman Tuhan, yang mempunyai Alkitab ini, yang mempunyai firman ini, yang akan menuntun kita kepada perubahan kehidupan. Firman Tuhan akan membawa dan seharusnya akan membawa perbezaan, membawa perubahan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, apabila ianya direnungkan dan diterapkan di dalam kehidupan kita, akan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi, jika kita ingin mengenal Allah, kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Jalan yang pasti menuju hikmat adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, kesan ataupun faedah firman Tuhan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang yang mencintai firman, yang membaca firman, adalah firman Tuhan itu akan menyegarkan jiwa kita, memberi hikmat kepada kita yang tidak berpengalaman, menyukakan hati, membuat mata kita bercahaya, memberi kita pengertian, mengubah kehidupan kita dan memperingatkan kita, memberi peringatan kepada kita, membimbing kita di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan mengajar kita firman-Nya, dari firman-Nya, pelajaran yang sesuai dengan keperluan kita, yang mendatangkan faedah kepada kita. Mari membaca daripada Yesaya 48 ayat yang ke-17 mengatakan, "Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel.
Akulah Tuhan Allahmu, perhatikan ayat yang seterusnya, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuhi. Saudara-saudari, sekali lagi saya ingin memperingatkan kita bahwa Tuhan mengajar kita daripada firman-Nya pelajaran yang sesuai dengan keperluan kita, yang mendatangkan faedah kepada kita. Jika kita inginkan keselamatan, datang kepada firman Tuhan. Jika kita inginkan hikmat, datang kepada firman Tuhan. Jika kita ingin kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, datang kepada firman Tuhan. Jika kita ingin penghiburan, datang kepada firman Tuhan. Jika kita ingin kelepasan daripada kekhawatiran, daripada ketakutan, daripada tekanan, datang kepada firman Tuhan. Pendek kata, firman Tuhan memberi kita kehidupan yang sejati. Firman Tuhan juga melindungi kita. Mari membaca dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 hingga kepada ayat yang ke-11 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hati aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu ataupun aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan boleh menjaga kita, melindungi kita daripada jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Jika demikian halnya saudara-saudari, faedah-faedah daripada firman Tuhan itu hanya beberapa saja yang saya dinyatakan. Kalau kita mau mengetahui faedahnya yang lain, baca Mazmur 119. Di situ banyak berbicara tentang firman Tuhan. Faedah firman Tuhan itu bagi kita. Nah, saudara yang saya kasihi, dalam ayat yang ke-11, dari ayat yang ke-11, pemazmur daripada Mazmur 19, pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah harta terbesar yang kita miliki. Setiap umat Kristen yang memiliki Alkitab, yang memiliki firman Tuhan, dia memiliki harta yang terbesar. Harta terbesar. Ayat yang ke-11 mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Emas di sini berbicara tentang harta. Dan jika kita memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudari, kita memiliki harta terbesar. Dan firman Tuhan mendatangkan kepuasan sejati dalam kehidupan kita. Manis berbicara tentang kepuasan. Pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Dan firman Tuhan itu, kata pemazmur, adalah panduan bagi kehidupan yang baik, bagi kehidupan yang benar, bagi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Di penghujung ayat itu mengatakan, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya, dan orang yang berpegang kepadanya, yaitu firman Tuhan, akan mendapat upah yang besar. Saudara-saudari yang saya kasihi, doktrin Alkitab adalah
apa yang harus kita imani. Nasihat dan petunjuk Alkitab adalah apa yang harus kita lakukan. Amaran Alkitab dari Alkitab adalah apa yang harus kita jauhi, apa yang harus kita elakkan. Dan janji-janji Alkitab adalah apa yang harus kita harapkan. Dari ayat yang ke-11, ayat yang ke-13 hingga kepada ayat yang ke-15 merupakan bahagian ketiga daripada pembahagian Mazmur 19 ini, yang merupakan respon kita. Respon kita tentang kenyataan Allah yang dinyatakan melalui alam semesta, yang dinyatakan melalui Alkitab. Setelah mempelajari firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar umat manusia, baik melalui alam semesta dan melalui Alkitab, pemazmur membuat kesimpulan tentang dirinya, bahwa dia adalah seorang pendosa, dan ini membuat dia merendahkan hatinya, mengakui keberdosaannya. Saudara-saudari yang saya kasihi, orang yang berhenti mengakui dosa adalah orang yang berhenti dalam pertumbuhan imannya. Saudara yang saya kasihi, kita perlu membaca firman Tuhan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran-kebenaran rohani yang berbicara langsung kepada diri kita, yang boleh kita terap, yang akan kita terapkan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah membaca firman Tuhan seperti seorang pemerhati yang terpisah, atau sebagai seorang murid yang hanya ingin mengetahui kandungan Alkitab. Tetapi pandanglah dan anggaplah firman Tuhan ini sebagai cermin, di mana dengan pertolongan Tuhan kita melihat siapa kita yang sesungguhnya dan siapa kita yang seharusnya menjadi. Di mana melalui firman Tuhan ini kita akan sedar dan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin maju, semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu mempelajari firman Tuhan, ataupun kita perlu belajar untuk melihat firman Tuhan yang berbicara langsung kepada keperluan kita, kepada masalah kita, kegagalan kita, pencobaan kita, tanggung jawab kita, tugas kita, dan apa yang perlu dan harus kita lakukan. Saudara-saudari yang saya kasihi, saat kita membaca firman Tuhan, kita perlu sedia secara serius dan ikhlas untuk bertanya, dan sedia berhadapan dengan jawaban-jawaban bagi soalan-soalan seperti, apakah yang sedang Tuhan bicarakan kepada saya daripada bahagian ini? Apakah yang boleh saya pelajari tentang kehidupan saya seharian dari bahagian ini? Bagaimana saya dapat hidup untuk kemuliaan Tuhan yang diajar daripada bahagian-bahagian yang kita baca? Saudara-saudari yang saya kasihi, jika kita terasa apabila membaca ataupun mendengar firman Tuhan, itu adalah petanda baik. Jangan matikan rasa kita saat firman Tuhan berbicara langsung kepada kita. Bagaimana respon kita kepada firman Tuhan yang menyinggung perasaan kita, yang menyinggung hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita, adalah suatu kenyataan ataupun pernyataan yang sangat jelas tentang kita. Respon kita adalah penentu
apakah kita akan bertumbuh dalam iman percaya kita ataupun tidak. Respon kita adalah penentu apakah kita akan bangkit dalam kehidupan rohani kita ataupun tidak. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita perlu dan terus-menerus kembali kepada firman Tuhan, sehingga kita dapat mengakui seperti pemazmur dalam ayat yang ke-15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ayat ini saudara-saudari bukan hanya sekadar satu doa, tetapi ia juga merupakan suatu pengakuan mulut kita apabila renungan hati kita adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Sebagai penutup, untuk mengetahui Tuhan, kita harus mengetahui firman-Nya. Untuk menghormati Tuhan, kita harus menghormati firman-Nya. Untuk memuliakan Tuhan, kita harus memuliakan firman-Nya. Untuk berhubung dengan Tuhan, kita harus berhubung dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang memperingatkan kami betapa pentingnya firman-Mu itu buat kehidupan kami. Karena firman-Mu itu adalah kehidupan, pemberi kehidupan bagi kami. Firman-Mu itu akan menopang kami dalam apapun keadaan yang kami lalui. Firman-Mu itu adalah penguat bagi kehidupan kami. Firman-Mu itu adalah pembimbing bagi kehidupan kami. Firman-Mu itu adalah yang akan menolong kami untuk dapat mampu menghadapi apapun keadaan yang kami lalui dalam kehidupan kami. Maka itu Bapa, kami berdoa, memohon agar Engkau memupuk di dalam hati kami masing-masing kecintaan akan firman-Mu, di mana kami akan merenungkan firman-Mu itu siang dan malam, dan mengisi minda dan hati kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat mengakui bersama dengan pemazmur bahwa mudah-mudahan Engkau akan berkenan kepada ucapan mulut kami dan renungan hati kami. Bapa, kami berdoa, biarlah kehidupan dan pikiran kami dipenuhi dengan firman-Mu. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu kami telah berdoa. Amin.